Jumpa lagi di APMD Podcast. Hari ini saya sangat senang berada di kota Pati, nggih? Iya. Pati nama Pati? Pati. Hari ini tidak seperti hari-hari yang biasanya. Saya selalu ketemu perangkat desa, camat, bupati, apa meneh, dosen. Kali ini saya bersama Mas Nur Hasim, Ya. alumni Ilmu Komunikasi 92, pengurus IMAKO yang sekarang profesinya adalah wira swasta. Nah, ngobrol-ngobrol lagi Mas. Nggih. Apa kabarnya Mas? Baik, Baik, alhamdulillah. alhamdulillah nggih. Nggih. Napa? Era pandemi pripun? Kondisi Pati. Untuk era endemi ini Pati Turun nggih. turun. Bisnis turun. Ya, karena memang imbas dari endemi ini Pati kena PSBB ya, Pak, ya. Iya. Itu sampai malah ini tanggal 2 Diperpanjang, nggih? Diperpanjang 2 minggu, Pak. Nggih. Ngoten. Kota-kota sepi. Iya. Jadi Warung tutup jam pinten? Iya, jam 9 ini sudah. Jam 9 udah. Nggak ada kegiatan sama sekali. Nah. Ada yang jualan disuruh tutup, Pak. Nah, sekarang Ya. saya mau tanya. Ya. Mas Nur Hasim lulus tahun pinten? 98. Begitu lulus langsung wira swasta. Iya. Kenapa mboten ngelamar pegawai negeri seperti lulusan APMD yang lain? Ya, gini ya, Pak ya. Terus terang saya sebenarnya kan background saya terutama orang tua adalah wira swasta, Pak. Orang tua wira swasta. Ya. Di samping itu saya juga kepinginnya kan tidak melulu jadi pegawai, Pak. Terus terang seperti itu. Jadi saya sebelum wisuda itu saya sudah berpikiran untuk berwira swasta. Ngoten intinya. Sudah buka usaha? Iya, sudah. Belum di wisuda, wis buka usaha. Ya. Jadi saya ya alhamdulillah Pak, saya mengambil jurusan ilmu komunikasi di STPM di APMD. Ternyata juga mempunyai pengaruh terhadap pengaruh pripun? Karena saya gini Pak, saya mengambil jurusan ilmu komunikasi di STPMD ini pengaruh terhadap kelancaran saya bisnisnya. Ya. Masalahnya apa Pak? Itu intinya tadi saya belajar ilmu komunikasi. Di samping itu saya dalam berinteraksi dengan masyarakat, sama masyarakat, sama pelanggan. pelanggan. Kelihatannya saya bisa diterima gitu Pak. Karena lancar. Karena saya ilmu kita harus bisa itu Pak. Bernegosiasi. Bernegosiasi dalam berbisnis itu kan penting ya Pak ya. Itu aja saya. Padahal di komunikasi nggak diajarin bisnis Pak. Iya, tapi kan saya ikut berorganisasi Pak. Di IMAKO. Ya. Saya juga. Ya. Nah, keuntungan menjadi pengurus aktivis IMAKO apa nih Mas? Keuntungannya dalam berorganisasi yang saya rasakan adalah saya dapat dengan mudah berinteraksi dengan masyarakat dengan lingkungan. Karena saya terbiasa berdebat di organisasi itu. Mungkin saya kadang ada perbedaan pendapat. Itu kita harus bisa menerima dalam organisasi kan Pak. Kita harus bisa menyelesaikan perbedaan pendapat itu. Betul. Itulah yang jadi saya menjadi senang itu Pak. Saya merasakan manfaat daripada berorganisasi di situ Pak. Apalagi di APMD itu mahasiswa datang dari Sabang sampai Merauke ya Pak. Banyak agamanya, banyak etnisnya, daerahnya, sukunya, bermacam-macam. Iya, Pak. Jadi terbiasa dengan perbedaan itu, Pak. Ya. Jadi kita bisa mengelola perbedaan yang ada, Pak. Ya. Misalnya pendapat si A dari ini, dari kota Sorong, dari ke Maluku juga banyak, Pak. Dari luar Jawa terutama, Pak. Banyak sekali. Apakah juga termasuk mendapatkan jodoh?
Iya Pak, itu saya akui Pak, saya mendapat jodoh juga di kampus. Di kampus. Jurusan beda tapi. Jurusan beda Pak. Kok saged pripun nih? Ini Pak, dulu saya waktu KKN itu. Oh, KKN. Iya, KKN di Ponjong, Pak. Ponjong. Gunung Kidul. Iya. DPL-nya sinten? Dosen pembimbing lapangannya masih ingat? Masih Pak Dokter Sutoro, Dokter Andis Sutoro. Isi Dokter Andis? Iya. Pak Toro? Iya. Dokter Andis sekarang. Dulu Dokter Andis Sutoro. Sekarang udah ketua. Dokter gitu, ya. Ketua kita maksudnya rektor sekarang. Iya. Syukur Pak lah. Semoga cepat maju Pak. Bimbingannya. Sekarang sukses jadi pengusaha Pak. Iya, alhamdulillah. Pak Toro pengusaha real estate pati. Nah, sekarang bisnisnya Mas Nur Hasyim apa? Saya membuka, pertama saya sebelum wisuda itu saya sudah membuka usaha yaitu toko besi Pak. Toko besi. Setelah berjalan material Pak. Setelah berjalan sekitar 10-15 tahun saya berangan-angan untuk bisa membuka usaha lagi yang ada hubungannya dengan usaha pertama itu. Saya seperti itu Pak, saya angan-angannya seperti itu. Ternyata alhamdulillah bisa terlaksana Pak. Bukan apa? Saya membuka perumahan. Pertama saya baru terus terang Pak, saya membuka di lahan yang agak menurut saya ya agak terlalu luas. Saya minimal itu 6.000 saya Pak, 6.000 meter persegi. 6.000 kok enggak luas. Kalau di Jogja itu wis super. Iya Pak, kalau di Jogja kota besar Pak. Tapi kalau di Pati kan ini kota kecil termasuk kepinginnya kan 1 hektar gitu Pak. 6.000 meter persegi itu kira-kira berapa rumah Pak? Untuk 6.000 meter persegi saya jadikan rumah itu 48. Itu termasuk fasum dan fasum sudah ada? Iya, ada fasum, ada tempat musola. Jalannya saya bikin 5 meter. 5 meter ya. Biar untuk sekarang kan 2 mobil bisa lewat ya. Mobil harus bisa bersimpangan gitu Pak. Dan sambutan masyarakat cukup lumayan. Sambutan untuk masyarakat terus terang untuk pertama kemarin sebelum endemi Pak ya. Terus terang lumayan karena dalam waktu 2 tahun saya bisa memasarkan perumahan sebanyak 29. Wah, 29. Lumayan. Kalikan saja. Satu rumah saya harganya sekitar 200-an juta Pak. 200 juta ya kalau di juta. Tipe pintar? Satu unit tipe 42 Pak. 42. Ya. Luas tanah 84. 84. Ya. Kaya omahku ning Sleman. Tapi kalau di Sleman harganya kan sudah saya beli rumah sekitar 2007. Iya. Sekarang harganya sudah 5 kali lipat. Oh iya. Iya Pak, percaya kalau di Jogja tanahnya kan. Apalagi sekarang mau dilewati jalan tol. Wah, ya. Nah, bisnis di Jogja berani nggak? Berani ya Pak, kalau ada kesempatan Pak. Berani. Semua saya kepinginnya ingin. Saya orangnya kan. Sebagai bisnismen itu pengen mencoba Pak, harus berani mencoba Pak, gitu Pak. Nah memang jiwa bisnismen memang harus begitu. Nah saya ingin ini Mas Nur Hasyim. Biasanya lulusan APMD itu kan yang seperti saya katakan tadi, kalau nggak pegawai negeri perangkat, apa meneh? Seputar itu. Yang wira swasta itu. Ada tapi jarang. Nah, Mas Nur Hasyim salah satu contoh. Mungkin bisa diterangkan lagi buat para pemirsa bahwa lulusan APMD itu tidak melulu desa, terjun di desa, tidak melulu jadi perangkat, tidak melulu jadi PNS, politisi, pegawai Pemda, tapi juga bisa berkiprah di bidang bisnis. Contohnya adalah Pak Nur Hasyim. Mungkin bisa diulangi sedikit lagi supaya pemirsa para mahasiswa bisa termotivasi.
untuk mahasiswa-mahasiswa STPMD APMD sebenarnya sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa itu menurut saya adalah perguruan tinggi yang mencetak sumber daya manusia yang unggul. Dalam arti punya pemikiran-pemikiran yang maju ke depan. Di sekitar Pati dan sekitarnya ya. Alumni APMD banyak. Di sekitar Pati alumni APMD saya kira juga lumayan. Maksud saya, tapi umumnya di bidang apa? Di bidang PNS Pak. Terus terang lulusan APMD kebanyakan memang PNS, di PNS Pak. Memang itu backgroundnya kemungkinan itu ya Pak ya. Tapi kita juga tidak harus berpikir untuk menjadi PNS karena peluang-peluang usaha juga kita harus bisa melihat. Kita harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu dia. Kan itu. Maksud saya seperti itu. Kita sebagai mahasiswa atau alumni APMD jangan berpikir untuk menjadi PNS saja. Kalau memang kita berpikiran maju, kita harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang saya maksud seperti itu, Pak. Kita harus bisa melihat. Dan Mas Nur Hasim sudah melakukan itu. Ya, alhamdulillah. Bahkan sebelum lulus sudah bikin usaha. Nah, saya kira itu yang sudah disampaikan ke mahasiswa ya. Nah, kapan main ke kampus, Mas? Insya Allah nanti kalau endemi ini sudah mereda, jangan lupa mampir ke Jalan Timoho 317. Siap, Pak. Mampir ke Imako. Siap, Pak. Siap. Baik, para pemirsa, itu obrolan ngalor ngidul ngetan ngulon bersama Mas Nur Hasim yang dulu adalah aktivis Imako, prodi ilmu komunikasi, yang sekarang menjadi pengusaha sukses di Pati. Mau beli rumah? Ke beliau nih. Saya berpesan pada mahasiswa STPMD, belajarlah di perguruan tinggi STPMD dan saya berpesan untuk banyak-banyaknya belajar berorganisasi. Karena yang saya rasakan ikut berorganisasi, entah itu ikut himpunan jurusan atau apalah, yang penting ada organisasinya. Ada masuk organisasi. Maka itu bisa menambah ilmu untuk kita nanti di dalam di masyarakat itu bagus hasilnya gitu. Ya, itulah pesan dari Mas Nur Hasim. Belajar di kampus tidak hanya di bangku kuliah, tetapi juga di organisasi. Organisasi apa saja? Bisa Imako, bisa organisasi kemahasiswaan yang lain. Saya kira itu pesan penting yang disampaikan oleh Mas Nur Hasim. Terima kasih, matur nuwun. Sami-sami, Pak. Matur nuwun juga terima kasih buat pemirsa semua. Kita akan berjumpa lagi di acara yang lain. Sampai berjumpa. APMD Podcast. Terima kasih. Cut.